Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Menjadi seorang muslim itu bukan cita-cita saya. Bukan. 8 tahun lamanya saya mempelajari. 8 tahun mempelajari Islam maksudnya? Iya, mempelajari teologi religion, teologi agama-agama. Agama-agama. Kristen Islam khususnya. Kristen Islam. Apakah di dalam Bible itu ada hubungan antara Ibrahim, Muhammad dengan Al-Masih? Ternyata tidak ada. Yang ada hubungan antara Al-Masih itu hanya di Al-Quran dengan Muhammad. Qul amanu billah wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Saya kunci ayat itu. Oh, berarti sesuatunya yang menunjukkan silsilah keturunan daripada Ibrahim dan sampai anak cucunya adalah Islam. Apa dari semua nabi itu kan Ibrahim, Abu Anbiya. Sedangkan Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, penghulu. Apa yang saya gambarkan itu dalam ayat yang saya sebutkan Al-Baqarah tadi itu menunjukkan bahwa Islam itulah yang kemudian menyempurnakan agama yang diajarkan oleh Ibrahim sampai terakhir doa iftitah. Saya mulai yakin dengan keyakinan terhadap Islam. Tapi saya ingin mencari tahu, apakah ada hubungan antara Muhammad dengan Al-Masih? Karena Isa sendiri dalam Quran surah Maryam itu beliau mengatakan, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alni nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Jadi orang yang mendapatkan kitab itu ya harus usolli. Dan Al-Masih selama di dunia dia sepanjang madum hayya, seumur hidup dia sholat. Jadi dia Islam. Pertama kali Pak Haji saya masuk Islam, saya tanya beberapa ustaz, apa tuh Islam? Oh, Islam itu kan seperti Kristen, Hindu, Buddha, dangkal kalian. Akhirnya saya bertemu penjual ikan yang konon kabar nggak tahu siapa. Ya, saya tanya apa tuh Islam? Islam itu tinggi, luas dan dalam bagaikan samudra yang luas. Ini baru lawan. Ini baru lawan. Karena kalau Islam itu hanya sekedar dan sekretaris secara filosofis agama, tidak dan abadi. Saya kira kita waktu SD pun sudah tahu pelajaran itu. Saya ingin menjelaskan mana kitab Injil itu. Inilah Injil, inilah Taurat, inilah Zabur, ini kumpulan kitab para nabi, namanya Al-Quran. Coba kita buang, kita cabut, jangan pakai surat Maryam. Ada enggak di kitab lain yang lebih spesifik lagi? Ada enggak di kitab Kristen surat Maryam? Tidak ada. Yang merisalahkan tentang ibunya Al-Masih atau Yeshua HaMashiach itu dalam kitab suci Al-Quran. Isa sholat, Isa membayar zakat, madum tuhaya sepanjang umur hidupnya. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Ausoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Itu kata Al-Masih. Saya diperintahkan Allah mendirikan sholat, membayar zakat seumur hidup. Jadi inilah Injil. Tidak terbukukan. Atau ada mau protes sama saya? Ada Ustaz, Injil asli. Mana Injil asli? Ada enggak? Dalam bahasa apa Injil itu? Kalau ini Quran, ini ada mushaf. Sebelum ada mushaf, ada yang lebih usang lagi, su'ub. Ditulis di mana su'ub itu? Su'ub itu enggak ditulis di mana-mana. Sedangkan di zaman Rasulullah saja, abad ke-6, sulit menyusun wahyu yang diturunkan Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sulit ditulis di punggung-punggung keledai, punggung-punggung onta, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Apalagi di zaman Nabi Isa yang 576 tahun. Dari mana Injil ditulis?
Ini dia. Ada naskahnya yang asli? Ada. Buktikan kalau ada. Dalam bahasa apa?